Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 153. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Sun Er memulai petualangan mereka di tingkat pertama makam surgawi, tempat latihan kuno yang dipenuhi kabut, tekanan energi dan peluang luar biasa. Di tengah suasana sunyi dan menegangkan, mereka menemukan inti-inti energi murni yang mampu mempercepat peningkatan kekuatan. Xiaoyan merasakan kemajuan pesat menuju Douzun bintang 6, sementara kehadiran Sun Er menjadi penyemangat dalam perjalanan yang menantang ini. Namun, latihan mereka terganggu oleh kemunculan tubuh-tubuh energi kuat serta kedatangan dua musuh lama, Hunya dan Hulni dari klan Hun. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Sun Er menghadapi dua Douzun bintang 8 dengan cambuk api emasnya, sementara Xiaoyan yang baru bangun dari meditasi langsung melancarkan jurus pamungkas yang membuat Hunli terluka parah. Setelah perjuangan sengit, keduanya berhasil memaksa musuh kabur dan Xiaoyan akhirnya menembus Douzun bintang 6. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tingkat kedua, menembus tirai energi yang berbahaya hanya dengan kekuatan Douzun tingkat tinggi. Namun, belum sempat bernapas lega, mereka langsung dihadang oleh jebakan tubuh-tubuh energi yang ternyata ulah Hunya. Setelah mengalahkan ancaman itu, mereka kembali fokus mengejar musuh yang telah menuju tingkat ketiga, sambil terus menyerap inti-inti energi langka untuk memperkuat diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Setibanya di wilayah menuju tingkat ketiga, Xiaoyan dan Sun Er menemukan tanda-tanda keberadaan tubuh energi bintang 9, target langka yang membawa kristal energi tertinggi. Saat mereka bertarung melawan tubuh energi lapis baja hitam yang sangat kuat, Hunya dan Hunli tiba-tiba muncul dan menyerang dari balik tanah. Namun, Xiaoyan berhasil mengecoh mereka dengan siasat cerdik, meninggalkan musuh dalam kebingungan. Keadaan pun menjadi terbalik. Xiaoyan yang sempat terpojok sekarang memegang kendali permainan. Di episode selanjutnya, dalam suasana tegang, dengan cepat, Hunya berbalik dan berlari diikuti oleh Hunli yang wajahnya gelap penuh amarah. Rencana penyergapan yang telah mereka susun dengan susah payah ternyata gagal total dan justru menjebak mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena Xiaoyan dan Sun Er telah mempersiapkan jebakan. Tak lama setelah mereka berbalik, sosok Xiaoyan muncul di belakang mereka dengan senyum penuh keyakinan. Hunya berusaha menyerang dengan rantai hitam pekat yang bergerak lincah seperti ular berbisa, menyambar ke arah kepala Xiaoyan. Namun, Xiaoyan dengan sigap menginjak udara dan meledakkan tanah di bawahnya, menimbulkan pilar lava yang tinggi membumbung, menghentikan rantai itu dengan benturan dahsyat. Sementara itu, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 yang menjadi incaran. Tubuhnya bersinar saat dia muncul di belakang Hunya dan Hunli, dengan dingin menyingkap rencana mereka yang sebenarnya. Hunya dan Hunli pun tampak semakin muram, dengan aura dingin yang memenuhi pandangan mereka. Xiaoyan dengan santai menyindir kelelahan mereka setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan. Hunya yang merasa gagal, kini bertekad membunuh Xiaoyan untuk membalas dendam. Berjanji akan memotong kedua tangan Xiaoyan jika diberi kesempatan. Ia pun melepaskan dauki hitam pekat dan menyerbu Sun Er, yang segera membalas dengan nyala api emas, memulai pertarungan sengit. Xiaoyan mengamati pertarungan itu dengan tenang. Sementara Hunli, meski sempat kehilangan satu tangan dan kekuatannya melemah, masih merupakan lawan yang tangguh. Hunli menyatakan dendamnya atas lengannya yang hilang, lalu melepaskan serangan rantai hitam dari segala arah. Namun, Xiaoyan membalas dengan hujan api ungu coklat bercampur putih yang spektakuler, memecah rantai itu seperti kembang api yang meledak di udara. Hunli kemudian membentuk sebuah segel dengan cepat, memunculkan tatoklan yang misterius di dahinya, yang meningkatkan kekuatannya secara drastis. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya, dan sebuah lengan gelap yang tampak seperti jiwa-jiwa terperangkap muncul dari lengan bajunya. Hunli tertawa sinis, mengejek bahwa tato klan tersebut adalah teknik rahasia paling kuat yang dimiliki klan kuno, dan menyatakan akan membuat Xiaoyan merasakan keputusasaan sejati.
Aura kekuatan Hunli melonjak hingga mendekati puncak bintang ke-9 Douzun, jauh melampaui kekuatan Xiaoyan. Saat Hunli menghilang tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghindari serangan Xiaoyan yang dibalut api ungu. Ia kemudian mengaktifkan serangkaian teknik 3 perubahan misterius api langit dengan kecepatan luar biasa, membuat Xiaoyan harus mengaktifkan skillnya juga. Di tengah pertempuran itu, Hunli terkejut melihat tato klan muncul di dahi Xiaoyan saat skill tersebut aktif. Tato klan yang seharusnya hanya dimiliki oleh 8 klan kuno dan tak dimiliki oleh Xiaoyan yang sudah dianggap musnah. Kebingungan ini menjadi beban pikiran Hunli, namun ia tetap bertekad untuk membunuh Xiaoyan sebelum membuat keputusan apapun, mengingat kekuatan Sun Er yang sangat tangguh dan membuat Hunya sulit bertahan lama. Kekuatan Douqi Hunli meledak seperti samudra dan ia meluncur ke arah Xiaoyan dengan kecepatan dan aura Dewa Iblis, memerintahkan Xiaoyan untuk menyerah. Xiaoyan pun menarik nafas dalam dan memutuskan untuk menguji kekuatan sebuah benda yang dibawanya. Dengan segel tangan yang berubah tiba-tiba, tanah di bawahnya meledak dan cahaya keemasan muncul, membentuk sosok-sosok boneka iblis langit yang telah diperkuatnya. Sosok-sosok boneka tersebut berderet di dalam lubang besar, mulai menyerap cahaya keemasan yang mengubah kulit mereka menjadi ungu misterius bercampur kilauan emas. Setelah energi terkumpul, salah satu boneka itu membuka matanya yang memancarkan cahaya keemasan gelap, lalu muncul di depan Xiaoyan dengan tatapan dingin. Boneka ini bukan sembarang boneka. Boneka iblis langit telah disempurnakan secara pribadi oleh Xiaoyan melalui proses yang berat di dalam kolam petir alam kosong. Dari kekuatan awal setara bintang 4 Douzun, kini kekuatan boneka iblis langit telah melonjak hingga setara bintang 6 Douzun. Bahkan lebih kuat setelah menyerap energi dari 10 boneka lain yang sudah mencapai kelas Douzun melalui sebuah formasi khusus. Dengan kekuatan yang menakjubkan itu, ia kini melampaui kemampuan Xiaoyan sendiri. Tiba-tiba, sebuah serangan mengerikan muncul. Telapak tangan hitam raksasa seperti gunung kecil menyembur keluar dari awan gelap yang pekat. Kabut hitam yang dipenuhi udara dingin berputar liar, menciptakan retakan spasial yang mengerikan di ruang kosong, seolah-olah dunia ini sendiri sedang terbelah oleh kekuatan dahsyat itu. Tekanan luar biasa itu membuat Xiaoyan menegang. Musuhnya, Hunli, yang diperkuat oleh Tato Klan, telah berkembang jauh melampaui dirinya. Jika keduanya bertarung secara langsung, peluang Xiaoyan hanya 50% untuk menang, dan angka itu sudah sangat berbahaya, mengingat lawan sudah mencapai bintang 9 Douzun, jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Namun, di tengah tekanan itu, Xiaoyan melihat sebuah kesempatan untuk menguji kekuatan boneka iblis langit yang sudah dinaikkan hingga batas maksimal. Dengan pikiran tenang, ia memerintahkan boneka itu maju, dan tubuh ungu tua itu perlahan melangkah ke depan, lalu meloncat ke udara dengan kecepatan cahaya keunguan. Tanpa ragu, boneka iblis langit bertabrakan keras dengan telapak tangan hitam raksasa itu. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Suara dentuman bergema hingga radius 1000 kaki. Cahaya hitam itu mulai retak, menyebar garis-garis pecah yang akhirnya memecahnya menjadi 2. Tapi pertarungan itu belum usai. Boneka langit terus mundur setelah serangan baliknya, meninggalkan jejak hitam pekat di udara, sebelum akhirnya menyerbu kembali ke dalam kabut gelap yang menyelimuti lawan. Dalam kabut itu, benturan dan suara angin mengerikan menggema, tanda pertarungan sengit yang berlangsung tanpa bisa terlihat dari luar. Xiaoyan mengawasi dengan seksama, menyadari betapa kuatnya boneka tersebut. Kini ia benar-benar lengkap, bahkan mampu menandingi Douzun bintang 9. Sementara itu, di medan perang lain, Sun Er tengah bertarung melawan Hunya. Dari pertarungan itu, terlihat jelas Sun Er unggul dengan kekuatan mencapai bintang 9 Douzun. Sementara Hunya hanya berada di puncak bintang 8. Keduanya berasal dari klan kuno yang sama, hingga pertarungan mereka dipenuhi teknik dan metode serupa. Xiaoyan menilai bahwa jika memungkinkan, mereka harus menghabisi keduanya karena mereka adalah ancaman besar dari generasi muda klan Hun. Pertukaran serangan selama hampir sebulan membuat mereka menjadi musuh bebuyutan yang licik dan kuat. Namun Xiaoyan dan Sun Er tidak berniat membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ledakan dahsyat tiba-tiba pecah dari dalam kabut hitam di langit, diikuti oleh keluarnya 2 sosok yang terhuyung-huyung dan terlempar jauh ke belakang sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri. Boneka iblis langit yang telah mengalami beberapa kerusakan kecil tetap tegar, sementara Hunli tampak lebih menderita.
Rambutnya kusut, pakaian compang-camping, dan darah segar mengalir di sudut mulutnya. Metode bertarung habis-habisan yang biasa digunakan Hun Li tidak efektif melawan boneka yang tak merasakan sakit ini. Meski brutal, serangannya tidak mampu menghancurkan boneka tersebut, dan itu membuat Hun Li frustasi dan marah. Xiaoyan dengan senyum tipis menggerakkan jarinya dan mengirim boneka iblis langit melaju dengan kecepatan tinggi kembali ke arah Hun Li. Melihat itu, Hun Li panik. Dalam kepanikan itu, sebuah serangan datang yang disebut sebagai badai besar makam surgawi. Sebuah fenomena dahsyat yang bahkan bisa membunuh ahli Dozun puncak sekalipun. Di belakang mereka, badai energi besar mulai terbentuk dan bergerak cepat seperti domino yang terus bergulir, membawa ancaman besar bagi siapa saja yang terkena. Di pertarungan langit lainnya, Sun Er melancarkan serangan api emas yang menyakitkan ke dada Hunya, memaksanya mundur dan melukai tubuhnya. Namun, ketika Sun Er siap melanjutkan serangan, pandangannya tertuju pada badai energi besar yang datang menghampiri. Dengan suara panik, ia memperingatkan Xiaoyan agar segera pergi. Merasa ancaman semakin dekat, Xiaoyan segera menarik kembali boneka iblis langit dan bersama Sun Er bergegas melarikan diri menuju pintu masuk tingkat ketiga. Di belakang mereka, dua musuh bebuyutan, Hun Li dan Hunya, mulai mundur dengan ekspresi ketakutan. Menyadari bahwa jika badai itu menyapu mereka, kematian adalah satu-satunya akhir. Langit yang tadinya sunyi dan kosong, kini dipenuhi dengan kehadiran sosok-sosok hitam yang berhamburan menjauh, meninggalkan jejak keringat dingin di wajah mereka. Xiaoyan mengikuti langkah Sun Er dengan hati-hati, merasakan tekanan yang mengintimidasi dari jauh. Ternyata, badai tersebut adalah badai energi makam surgawi, sebuah fenomena alam berbahaya yang jarang terjadi, namun sangat mematikan. Hanya beberapa ahli paling kuat yang mampu bertahan jika terjebak di dalamnya. Sementara yang lainnya dipastikan akan menemui ajalnya. Biasanya, badai ini hanya muncul sekali dalam beberapa tahun, sehingga kehadirannya saat ini menandakan situasi yang sangat buruk. Mereka harus segera melarikan diri ke tingkat ketiga makam surgawi agar terhindar dari badai ini. Karena wilayah tingkat kedua sudah seluruhnya terjangkit, kecepatan menjadi satu-satunya kunci bertahan hidup saat itu. Dalam perjalanan, Xiaoyan menyadari ada sosok lain yang mengikuti mereka, dua anggota dari klan Hun yang menyedihkan. Namun, tidak lama kemudian, sekelompok orang dari klan Yan, yaitu Huo Xuan, dan seorang wanita berjubah merah, muncul dengan kecepatan luar biasa dan segera menyusul mereka. Kecepatan dan kekuatan mereka membuat Xiaoyan terkesan, menunjukkan bahwa kekuatan Xiaoyan sendiri telah meningkat pesat selama setengah tahun terakhir di makam surgawi. Xiaoyan dan Huo Xuan dengan cepat bersepakat untuk bekerja sama dan saling menjaga demi meningkatkan peluang bertahan hidup di tengah ancaman badai energi dan kejaran musuh. Mereka semua memacu langkah menuju pintu masuk tingkat ketiga, meski kelelahan, namun tetap penuh tekad. Meski dauki mereka mulai menipis, semangat mereka tetap menyala, didorong oleh tekanan bahaya yang terus membayang di belakang. Sementara itu, kelompok Hunya semakin gencar mengejar, dengan tekad untuk menghadang dan menghentikan mereka sebelum mencapai tingkat ketiga. Namun, Xiaoyan dan kawan-kawan sudah terlalu dekat dengan tujuan mereka. Di kejauhan, tirai energi besar yang menghalangi jalan menuju tingkat ketiga terlihat seperti dinding surgawi yang kokoh. Di hadapan tirai tersebut, 4 sosok kuat duduk dengan tenang. Salah satunya Gu Qingyang. Mereka sudah menunggu kehadiran para petualang yang berusaha melewati tirai energi yang sudah mengeras dan harus dihancurkan secara paksa untuk membuka jalan ke tingkat berikutnya. Situasi ini menimbulkan ketegangan, sebab jika tidak segera memasuki tingkat ketiga, badai energi akan menyapu habis mereka semua. Mereka semua mengerti bahwa saat ini bukan waktu untuk perpecahan atau pertarungan internal. Hidup dan mati bergantung pada langkah bersama untuk memasuki tingkat ketiga. Satu-satunya jalan keluar dari kehancuran yang menanti di bawah bayang-bayang badai energi yang mengerikan. Gu Qingyang mengamati dengan senyum puas saat semua anggota berkumpul dan menganggukkan kepala setuju. Ia menatap badai energi yang membentang jauh di depan mereka dan mengumumkan bahwa giliran kelompoknya untuk memulai serangan. Ia menegaskan bahwa mereka akan membuka jalan terlebih dahulu, meski tak segan memberi peringatan kepada siapapun yang berniat bermalas-malasan atau menghalangi misi mereka. Pandangannya tajam menyapu seluruh kerumunan sebelum berhenti pada 2 sosok dari klan Hun yang tetap tenang dan tanpa ekspresi.
Seorang pria dari klan Lei yang memiliki simbol petir di dahinya menyatakan kesepakatan bahwa semua kini berada dalam satu perahu yang sama dan tak ada yang diperbolehkan menghancurkan kerjasama ini. Gu Qingyang menyambut dukungan tersebut dengan tawa ringan, lalu menginstruksikan kelompoknya untuk bergerak, menempatkan Xiaoyan dan Sun Er sebagai penutup, agar mereka bisa mengawasi gerak-gerik kelompok Hunya. Dengan semangat yang menggebu, pria berjubah perak dan 3 anggota lainnya mulai menyerang tirai energi yang menghalangi jalan mereka. Dauki mereka membara, memadat menjadi pilar-pilar besar yang menghantam tirai dengan kekuatan dahsyat. Suara dentuman keras pecah, retakan mulai muncul dan akhirnya sebuah lubang besar terbentuk, menandai awal terowongan yang membuka akses ke dalam lapisan energi. Serangan berlanjut tanpa henti. 4 anggota itu bergerak seperti mesin pembobol. Tangan mereka yang diselimuti Dauki bagaikan pisau tajam yang menusuk dinding kristal berulang kali. Dalam waktu 10 menit, terowongan sepanjang 3 hingga 4 meter berhasil dibuat. Semua menyaksikan dengan penuh antusias dan kekaguman pada lapisan kristal berenergi yang memancarkan cahaya gemilang di sekitar mereka. Tirai energi itu sangat lebar, lebih dari 1000 kaki, dan melewatinya akan memakan waktu berjam-jam, bahkan jika seluruh kelompok bekerja bergantian tanpa henti. Saat Gu Qingyang dan timnya beristirahat, 2 pria dari klan Lei mengambil alih, menghadirkan serangan petir yang sama ganasnya untuk melanjutkan pembukaan terowongan. Suara angin menderu terdengar samar, menandakan gelombang kekuatan yang ganas. Sun Er mengingatkan bahwa tirai itu memang selalu dikompresi dengan sangat kuat sejak 8 klan pertama kali datang. Kristal itu adalah hasil energi terkonsentrasi yang sangat sulit ditembus. Saat pembukaan terowongan terus berlangsung secara bergiliran, suara gemuruh dahsyat tiba-tiba mengguncang seluruh area. Badai energi mulai melanda dan menggetarkan tirai dengan hebat. Semua orang menjadi serius dan mempercepat langkah, sadar bahwa berada di luar saat badai berlangsung akan berakibat fatal. Xiaoyan dan Sun Er terus bekerja keras meski dikelilingi oleh anggota klan lain yang terkadang menunjukkan sikap malas, terutama 2 orang dari klan Yao yang tampak kurang bersemangat dan penuh rasa superior. Namun, semua harus bersabar sampai mereka berhasil melewati lapisan energi ini. Tiba-tiba, Xiaoyan menangkap sesuatu yang aneh di dinding kristal di sebelahnya. Sebuah cairan energi samar mulai merembes keluar, menandakan bahwa dinding itu mulai menutup kembali. Ia menunjukkan fenomena ini kepada Sun Er dan yang lainnya, yang segera berhenti membuka terowongan, merasa bingung dan khawatir. Gu Qingyang juga merasakan tekanan tak biasa di pilar energi yang dibuatnya. Situasi menjadi genting ketika Gu Zhen dengan cepat menghancurkan dinding kristal dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Zat putih salju yang padat dan cairan misterius yang merambat memperbaiki lapisan kristal secara otomatis. Mereka tengah menghadapi makhluk kecil, serangga pemakan kuno yang mampu meregenerasi dinding energi tersebut. Seketika, suasana menjadi mencekam. Para anggota yang semula penuh semangat kini berubah pucat ketakutan. Mereka menyadari bahwa tirai energi besar ini bukan hanya sebuah penghalang biasa, melainkan sarang makhluk purba yang sangat kuat. Serangga pemakan kuno, serangga yang telah lama tersembunyi dan menjaga makam suci ini dengan gigih. Kenyataan itu menggetarkan hati mereka. Mereka tidak hanya melawan lapisan energi yang keras, tapi juga menghadapi makhluk purba yang sanggup memperbaiki bentengnya sendiri. Misi mereka kini menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 153. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.